آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم غير النساء التي إذا نظرت إلى سرتك وإذا أمرتها أطعتك وإذا غبت عنها حفظت في مالك أو نفسها أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Radio Dempo FM 98,5 Pakar Alam yang insya Allah kita semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pada hari malam yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, serta nikmat yang paling besar, yakni nikmat taufik dan hidayah, nikmat agama, nikmat iman dan Islam. Para pemirsa Dempo FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan malam hari ini adapun judul yang akan kita bawa, agama Islam maju dan mundurnya itu adalah bergantung dengan wanita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Allah katakan, ada dalam satu surat, yaitu surah An-Nisa, dan Nabi Muhammad SAW beliau katakan, wanita ini kata Nabi tiang negara. Kalau dalam satu negara wanitanya baik, maka akan baiklah negara. Tapi apabila wanitanya rusak, kata Nabi, maka akan rusaklah satu negara. Jadi peran wanita ini sangat penting. Kita lihat dalam sejarah Nabi SAW ketika pertama kali beliau mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi SAW pertama kali dakwah mengislamkan manusia, yakni istrinya. Kemudian kita lihat lagi dalam sejarah seorang nabi yang dakwah ribuan tahun, Nabi Nuh alaihissalam, dakwah al-fa'ila khamsin, 950 tahun, yakni 1000 kurang 50. Dan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam laili wan nahar, malam dan siang hari. Tetapi istrinya tidak beriman kepada Nabi Nuh. Istrinya tidak mengikuti Nabi Nuh. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anaknya sendiri, Kan'an, itu menentang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Itu anaknya sendiri. Kemudian dakwah selama 950 tahun, hidayah sedikit sekali Allah turunkan. Kenapa? Karena tidak didukung oleh istri. 12 tahun dapat dakwah, satu orang dapat. 12 tahun dakwah dapat satu. Maknanya 24 tahun hanya dapat 2 orang. Kemudian sampailah 950 tahun hanya dapat 82 sampai 83 orang. Jadi peran wanita ini sangat menentukan. Sementara kita lihat, yakni Rasulullah SAW, beliau dakwah hanya 23 tahun, tapi beliau didukung sama istrinya. Istrinya membantu perjuangan daripada Habibullah Rasulullah SAW. Dikorbankan hartanya, dikorbankan tenaganya, seluruh hartanya dikorbankan untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kurun
23 tahun 2/3 dunia dikuasai oleh sahabat. Ini kalau dakwah ini dibantu oleh istrinya, maka hasilnya luar biasa. Ketika Hajatul Wada 124.000 orang sahabat, hanya kurun waktu 23 tahun, maka 2/3 dunia diislamkan. Ketika Hajatul Wada 124.000 sahabat itu dikumpulkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW begitu perhatian kepada wanita. Kata Nabi, wanita ini diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau seandainya kita keras kepada wanita ini, maka akan patah. Jadi kenapa wanita ini begitu berperan? Kita lihat hari ini anak-anak lebih banyak daripada orang dewasa. Sementara anak-anak mereka adalah dekat dengan ibunya. Anak-anak lebih dekat dengan ibunya. Jadi maju agama daripada anak-anak ini bergantung kepada ibunya. Karena anak-anaknya adalah generasi. Anak adalah generasi. Dan Nabi katakan madrasah yang pertama di rumah adalah seorang ibu. Seorang ibu adalah madrasah yang pertama. Maka kita sebagai laki-laki, apa yang mesti kita buat? Yang mesti kita buat sebagai laki-laki adalah kita menjadikan istri kita menjadi da'iyah. Apa tanggung jawab daripada da'iyah? Allah katakan dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika syarihahumullah innallaha azizun hakim. Wa adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Dan Allah katakan tanggung jawab laki-laki adalah tanggung jawab kepada laki-laki yang beriman. Dan wanita yang beriman, kata Allah, bertanggung jawab kepada wanita beriman yang lain. Jadi tanggung jawab laki-laki dan tanggung jawab perempuan ini umat Nabi Muhammad ini sama. Apa kerja suami dan istri ini? Kerja suami istri ini pertama ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan. Kebaikan di dalam Islam adalah mengamalkan agama. Ini kebaikan dalam Islam, mengamalkan agama. Ajak kepada kebaikan. Yang kedua wa yanhauna 'anil munkar, adalah mencegah daripada kemungkaran. Satu orang hadirin diabadikan di dalam Al-Quran. Apa yang menyebabkan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang menyebabkan dia dimuliakan oleh Allah karena dia dakwah kepada anaknya. Suatu ketika dia dakwah kepada anaknya, ya bunayya aqimus shalah, wahai anakku dirikanlah salat. Setelah anaknya disuruh mendirikan salat, wa'mur bil ma'ruf, suruh orang melakukan kebaikan. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wasbir ma'asabaka, bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpa kamu. Jadi ini dakwah Nabi, bukan Nabi, seorang Luqmanul Hakim. Dakwah kepada anaknya. Setelah anaknya selesai melaksanakan sholat, maka bapaknya menyuruh daripada anaknya supaya melakukan yang ma'ruf, kemudian mencegah daripada yang munkar. Jadi mencegah daripada yang munkar. Inilah yang menyebabkan tanggung jawab seorang laki-laki, terutama menyelamatkan keluarganya. Karena dalam Islam Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, kata Allah, selamatkanlah dirimu dan keluargamu daripada azab api neraka.